Sinema Asia Tenggara, Indonesia versus Malaysia. Pernahkah kamu penasaran mengapa film Indonesia seperti Dilan 1990 dan Pengabdi Setan bisa meraih sukses besar? Sementara film Malaysia seperti Sheriff kurang mendapat perhatian di Indonesia. Dalam video esai ini, kamu akan mengeksplorasi struktur dan ekosistem industri sinema kedua negara, serta mengungkap peran penting publicist dalam kesuksesan sebuah film. Melalui analisis mendalam, kamu akan memahami bagaimana perbedaan dalam dukungan pemerintah, strategi pemasaran, dan ekosistem festival film mempengaruhi industri sinema di Indonesia dan Malaysia. Kami juga akan membahas pentingnya publicist dalam menciptakan buzz yang efektif, dan bagaimana ketiadaan sistem publicist yang kuat di Malaysia mempengaruhi keberhasilan film mereka di pasar internasional. Mari kita mulai. Struktur dan ekosistem industri sinema. Industri sinema Indonesia memiliki ekosistem yang cukup besar dengan banyak rumah produksi, studio, dan distribusi. Banyak sinias muda yang muncul dengan karya-karya yang inovatif, baik dalam genre komersial maupun art house. Festival film seperti Jakarta International Film Festival atau JIFAS dan Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF menjadi platform penting bagi sineas untuk memamerkan karya mereka. Dukungan dari pemerintah, meskipun masih terbatas, mulai meningkat dengan adanya insentif pajak dan dana hibah untuk produksi film. Di Malaysia, ekosistem industri film juga berkembang dengan baik namun pelan, didukung oleh lembaga seperti Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia atau FINAS, yang memberikan dana dan insentif untuk produksi film. Festival film seperti Kuala Lumpur International Film Festival atau KLIFF dan Malaysian Film Festival atau FFM memberikan platform bagi sineas lokal untuk memperkenalkan karya mereka. Namun, industri film Malaysia seringkali harus berjuang dengan keterbatasan dana dan infrastruktur dibandingkan dengan negara tetangga seperti Indonesia. Film komersial. Film komersial Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Film-film seperti Laskar Pelangi 2008, Habibie dan Ainun 2012, Dilan 1990, 2018, dan Agak Lain 2024 berhasil meraih jutaan penonton dan pendapatan box office yang tinggi. Industri film Indonesia juga mulai menggarap pasar internasional dengan distribusi ke berbagai negara dan partisipasi dalam festival film internasional. Genre seperti horor, komedi, dan romance sangat populer di kalangan penonton Indonesia. Film art house. Di sisi lain, sinema art house Indonesia juga mendapatkan pengakuan internasional dengan karya-karya dari sutradara seperti Karin Nugroho, Joko Anwar, dan Edwin. Film seperti Opera Jawa 2006, Satan's Slaves 2017, dan Possessive 2017 telah diputar di berbagai festival film internasional dan mendapatkan penghargaan. Karya-karya ini seringkali mengeksplorasi tema-tema psikologis, sosial, budaya, dan politik yang relevan dengan konteks Indonesia, serta menampilkan estetika sinematik yang kuat dan unik. Perbandingan dengan industri sinema Malaysia. Industri film komersial Malaysia, meskipun berkembang, masih tertinggal dibandingkan dengan Indonesia dalam hal jumlah produksi dan pendapatan box office. Film seperti Hantu Kak Lima 2018 dan Pascal 2018 berhasil meraih kesuksesan di dalam negeri namun jarang menembus pasar internasional. Sinias Malaysia seringkali menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan distribusi yang membatasi potensi pertumbuhan industri. Film art house Malaysia.
Dalam ranah art house, Malaysia memiliki beberapa sineas berbakat seperti almarhumah Yasmin Ahmad, Dane Said, dan Nam Ron yang menghasilkan karya-karya berkualitas. Film seperti Bunohan 2011, Wantu Jaga 2018, dan Interchange 2016 mendapatkan pengakuan di festival film internasional. Namun, jumlah produksi film art house di Malaysia masih terbatas dibandingkan dengan Indonesia. Ekosistem pendukung seperti festival film dan program hibah juga belum sekuat di Indonesia. Publicist dalam industri film adalah profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola hubungan media dan promosi bagi film, aktor, sutradara, dan proyek film lainnya. Mereka bertugas untuk meningkatkan visibilitas dan menarik minat penonton melalui berbagai strategi pemasaran, termasuk penulisan siaran pers, penyelenggaraan konferensi pers, pengaturan wawancara, dan koordinasi kampanye media sosial. Publicist memainkan peran penting dalam kesuksesan sebuah film. Mereka membantu menciptakan buzz dan kesadaran publik terhadap film yang akan dirilis. Dengan strategi pemasaran yang efektif, publicist dapat meningkatkan peluang film untuk sukses di box office dan mendapatkan perhatian dari kritikus serta penghargaan film. Dalam era digital, peran publicist semakin penting dengan adanya media sosial dan platform digital lainnya yang menjadi alat promosi utama. Ketiadaan sistem film publicist di Malaysia. Di industri film Malaysia saat ini belum memiliki sistem publicist yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Banyak produksi film di Malaysia masih mengandalkan strategi pemasaran yang sederhana dan tradisional, seperti iklan di media cetak dan televisi, serta kampanye promosi terbatas di media sosial. Tidak adanya publicist profesional yang khusus menangani promosi film menyebabkan film-film Malaysia seringkali kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya di pasar domestik maupun internasional. Dampak ketiadaan publicist. Tanpa dukungan publicist, film-film Malaysia seringkali kesulitan untuk menciptakan buzz yang diperlukan untuk menarik penonton. Kurangnya promosi yang efektif dapat mengakibatkan rendahnya jumlah penonton di bioskop yang berdampak pada pendapatan box office. Selain itu, film-film Malaysia juga kurang mendapatkan exposure di festival film internasional dan penghargaan yang bisa meningkatkan profil film dan siniasnya. Keadaan di Indonesia. Sebaliknya, industri film Indonesia telah mengembangkan sistem publicist yang lebih maju dan terorganisir. Banyak perusahaan publicist profesional yang secara khusus menangani promosi film, baik untuk film komersial maupun art house. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sama dengan rumah produksi dan distributor untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang komprehensif. Keberhasilan perusahaan publicist di Indonesia. Beberapa perusahaan publicist terkenal di Indonesia seperti Popsilis, The Publicist, dan lainnya telah berhasil membantu film-film Indonesia mencapai kesuksesan besar. Misalnya film Dilan 1990-2018 yang dipromosikan dengan gencar di media sosial dan berbagai platform digital berhasil menarik jutaan penonton. Demikian pula dengan film Pengabdi Setan 2017 berhasil menciptakan buzz besar dengan kampanye promosi yang kreatif termasuk trailer yang menarik dan keterlibatan influencer media sosial. Sheriff asal Malaysia di pasar Indonesia. Film Sheriff adalah sebuah film produksi Malaysia yang dirilis pada tahun 2024 dan mendapatkan perhatian cukup besar di negaranya. Namun ketika dirilis di Indonesia, film ini mengalami kegagalan di box office dan mendapatkan jumlah penonton yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harapan. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai penyebab kegagalan tersebut. Kontroversi di media sosial.
Baru-baru ini di platform media sosial seperti TikTok dan X, banyak influencer Malaysia menuduh bahwa ketidakberhasilan film Sharif di Indonesia disebabkan oleh sentimen anti-Malaysia yang ada di kalangan masyarakat Indonesia. Tuduhan ini memicu perdebatan sengit di media sosial dengan banyak netizen yang memberikan tanggapan berbeda. Analisis terhadap tuduhan sentimen anti-Malaysia. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia memang memiliki sejarah yang kompleks, termasuk persaingan dan konflik di berbagai bidang, seperti kebudayaan, ekonomi, dan politik. Meskipun demikian, tuduhan bahwa masyarakat Indonesia tidak mau menonton film Malaysia karena sentimen anti-Malaysia perlu dianalisis lebih dalam. Inti ketidakberhasilan film Sharif di pasar Indonesia tidak dapat semata-mata disalahkan pada sentimen anti-Malaysia. Ada banyak faktor lain yang lebih relevan, seperti kualitas cerita, strategi pemasaran, dan kompetisi dengan film lain. Tuduhan sentimen anti-Malaysia yang disebarkan oleh beberapa influencer di media sosial sebaiknya disikapi dengan bijak, dan industri film kedua negara dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung bagi karya-karya seni dari kedua belah pihak. Ketiadaan publicist pada film Sharif. Salah satu alasan utama kegagalan film Sharif di Indonesia adalah ketiadaan penggunaan publicist yang berpengalaman dalam mempromosikan film ini di pasar Indonesia. Film ini dirilis tanpa strategi promosi yang kuat dan terarah, yang menyebabkan film tersebut kurang dikenal oleh penonton Indonesia. Tanpa adanya buzz atau perhatian media yang memadai, film ini sulit untuk menarik minat penonton. Solusi dan rekomendasi. Untuk meningkatkan kesuksesan film-film Malaysia di pasar Indonesia, penting bagi produser film Malaysia untuk mulai memanfaatkan publicist yang berpengalaman dalam menangani promosi di pasar internasional. Dengan adanya publicist, film-film Malaysia dapat memiliki strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Selain itu, kolaborasi dengan publicist lokal di Indonesia bisa menjadi langkah strategis. Publicist lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan dinamika pasar Indonesia, sehingga mereka dapat membantu merancang kampanye yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera penonton Indonesia. Dengan demikian, film-film Malaysia dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses di pasar yang kompetitif seperti Indonesia.